Selamat pagi Jemaat Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in the darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah, so my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 30 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp18.253.000. Syukur sebesar Rp6.179.000, persepuluhan sebesar Rp3.915.000, dan sarana fisik sebesar Rp547.000. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp9.987.000. Syukur sebesar Rp1.182.000. Persepuluhan sebesar Rp976.000 dan sarana fisik sebesar Rp562.000. Pelayanan kebaktian saat ini pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Pendeta Ferry Nahusona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ibu Ellen dan Grace Leinusa. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 6 Februari 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketua, Pendeta N.J. Rutumalesi STH. Sekretaris, Pendeta M. Takaria MSI.
Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18, demikian bunyinya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu.
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun berada, cuma mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Jemaat yang berbahagia, pembacaan kita di saat ini terambil dari Injil Lukas pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai anak negeri Kariu, minggu lalu kami tim Posko Induk Kariu di Ambon, kami mengunjungi saudara kami di Aboru. Dan seperti biasa, masing-masing menjumpai juga keluarga-keluarga dekatnya. Satu pertanyaan yang hampir jamak di kalangan masyarakat Kariu, bukan hanya yang ada di tempat-tempat pengungsian yang mengalami langsung korban, tapi juga yang tersebar di mana saja, termasuk di kota ini. Pertanyaan itu adalah, kenapa Kariu? Kenapa kami harus 2 kali? Atau kenapa harus berkali-kali kami harus tergusur, harus terusir keluar dari negeri leluhur kami? Lebih jauh lagi misalnya, keluar lagi pertanyaan, apa salah dan dosa kami? Kira-kira itu intinya. Setelah kami coba melihat bagaimana datangnya bantuan yang bertubi-tubi dari berbagai tempat, termasuk dari SBB, saya lalu memanggil Ketua Klasis Kairatu di ruang konsistori, lalu saya bercakap-cakap. Saya menitipkan pesan, Bapak balik saja pulang ke Klasis jemaat di SBB di Kairatu. Ingat bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan Kariu itu bukan hanya menjadi pokok perenungan dan pergumulan orang Kariu atau jemaat Kariu
dengan dompung konteks saja. Tapi itu juga adalah pergumulan, sebuah tanda tanya yang bisa saja dihadapi oleh saudara di Kairatu, di mana saja. Singkatnya saya mau katakan bahwa dalam realita hidup kita akhir-akhir ini memang kita sama sekali tidak tahu apakah yang akan jadi dengan kita, dengan situasi beban dan tekanan hidup, krisis dan ancaman yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimanakah respons kita terhadap persoalan itu. Masalah itu bisa datang hari ini, besok. Beban dan masalah itu bisa saja menerpa siapa saja. Bisa saja hari ini Kariu, tapi bisa saja saudara dan saya yang sedang duduk manis-manis dalam rumah Tuhan ini. Tapi hal yang jauh lebih penting dan utama adalah bagaimanakah respons kita terhadap masalah yang kita hadapi itu yang jauh lebih penting dan menentukan. Ibu Bapak jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks itulah saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama dari perspektif Lukas. Bagian ini bisa kita temukan di Injil-Injil sinoptis lainnya, di Matius, terlebih lagi Markus yang jauh lebih tua sumbernya. Tapi menarik kalau kita coba lihat dari bagaimana Lukas menempatkan kisah ini, bagaimana perjumpaan Yesus dan para muridnya dalam pemberitaan Injil, dan dalam perjumpaan itu bagaimana Yesus memberikan sebuah tantangan, tapi pada satu pihak respons yang dimunculkan oleh para murid. Ibu Bapak Saudara sekalian, walaupun berbeda konteks dan kisahnya, tapi pada intinya apa yang dialami oleh Simon Petrus dan para murid lain adalah sama. Mereka sedang mengalami juga apa yang namanya masalah. Mereka juga sedang mengalami krisis. Saudara bayangkan kalau itu taruhlah seseorang yang punya profesi artinya sesuatu yang digeluti, yang mampu dikerjakan setiap hari, yang daripadanya dia memperoleh penghasilan, penghidupan misalnya, tetapi ternyata profesinya itu pun tidak memampukan dia untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dia gumuli atau dia kerjakan. Seorang nelayan bersama-sama dengan teman-teman yang juga nelayan adalah profesi yang hari-hari dikerjakan. Tapi dalam bacaan ini kita dengar betul-betul sebuah pengakuan dari Simon Petrus, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saudara lihat, sudah nelayan, sudah bekerja keras, lalu ini kerja kerasnya bukan di tempat lain, di lautan yang sama, yang hari-hari dong kerjakan. Tapi saudara lihat pengakuannya, kami tidak dapat apa-apa. Sebuah gambaran yang betul-betul mengungkapkan sebuah krisis yang nyata,
yang bukan hanya itu terjadi 2000 tahun yang lampau, tapi bukan tidak mungkin itu sangat dekat dengan pergumulan kita secara pribadi, keluarga, bahkan sebagai gereja Tuhan akhir-akhir ini. Mungkin dalam kalimat lain saudara mungkin bukan nelayan, bukan sama seperti Simon Petrus, tapi bisa saja saudara punya kalimat begini, telah bertahun-tahun kami berdoa, kami tikang lutut, apa kurang lagi dengan doa kami. Telah berulang-ulang kami setia beribadah kepadamu Tuhan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Apa yang salah dengan kami? Dan dia munculkan lagi sejumlah tanda tanya. Saudara, penginjil Lukas memberikan sebuah perspektif yang pertama yang menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Sebagai gereja, sebagai murid Tuhan. Perspektif itu adalah krisis, kelemahan, bahkan keberdosaan saudara dan saya tidak akan pernah sanggup membatalkan, menggagalkan, menghambat sedikit pun kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan. Saudara, ini sebuah kebenaran yang harus menjadi pegangan saudara dan saya. Bahwa Lukas dalam bagian ini mau menegaskan bahwa di dalam iman dan pengharapan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, Ia memungkinkan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang merasa dirinya lemah, gagal. Bukan gagal satu kali, gagal berkali-kali. Tapi itu tidak pernah sedikit pun mempengaruhi apa yang namanya kebesaran kasih karunia, tawaran keselamatan. Saudara, memang dalam konsep masyarakat Yahudi Palestina pada umumnya itu sempat terungkap dari sikap Simon Petrus. Manakala apa yang terjadi dengan cara Yesus menyatakan keselamatan itu, ketika dia melihat peristiwa mujizat itu, lalu ayat 8 katakan, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Betul, memang kegagalan dan masalah itu juga punya keterkaitan dengan semua keberdosaan kita. Tapi Lukas sebetulnya mau menunjukkan Allah jauh lebih besar dari sebuah kegagalan dan keberdosaan kita. Kenapa? Karena kekuatan dan kebesaran kasih-Nya yang datang dan menawarkan sebuah jalan hidup dan perubahan itu. Saya ingin mengajak kita untuk coba melihat sebuah foto, postingan yang mungkin saja banyak di antara kita
pernah melihat postingan ini, foto ini, bisa tolong ditampilkan, foto tentang seorang bocah Jepang. Saudara lihat, ini di masa Perang Dunia Kedua ketika Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, dan bom atom itu memakan banyak korban, bahkan ada yang terkena radiasi. Dan bocah ini tidak tahu namanya, dia berusia sekitar 9 sampai 11 tahun. Dan sesungguhnya dia juga terkena radiasi dan itu mempengaruhi penglihatannya. Kedua orang tuanya tidak tahu rimbanya, mungkin juga telah menjadi korban. Tapi bocah ini sedang berdiri sambil menggendong adiknya yang umur 1 tahun, tapi yang sudah menjadi mayat. Sudah selesai. Dan Joe O'Donnell, marinir Amerika Serikat yang mengambil foto ini, bercerita bahwa bocah ini sedang berdiri di sebuah tempat yang namanya krematorium. Tempat kremasi atau bakar jenazah supaya jadi abu. Karena akibat bom itu terlampau banyak orang mati, tidak ada lagi kesempatan untuk gali kubur, apalagi bikin peti. Maka semua yang masih hidup silakan bawa keluarganya untuk dikremasi. Dan bocah ini pun cukup lama menggendong adik kandungnya yang sudah mati untuk dikremasi. Menurut cerita itu, seorang penjaga krematorium itu melihat bocah ini lalu bilang begini, kalau dalam bahasa Ambon kira-kira, nyonge, beta sulia ale lama sekali gendong itu, pasti akan berat. Nyong, mari om gendong juga, mari om pegang itu. Tapi apa jawab bocah ini? Om, ini seng berat, sebab ini beta pun ade gandong. Beta pun ade gandong, dia seng berat om. Dia sumati memang, tapi biar beta pikul dia. Foto ini yang membuat pemerintah Jepang menyebutkan judul foto ini, The Power of Love. Saya sangat percaya bocah ini tidak mengenal Kristus sama sekali. Kalau dia beragama mungkin dia Shinto, Buddha. Bocah ini saja yang masih kecil, tahu menunjukkan sebuah kekuatan daripada kasih yang menanggung sebuah beban. Dengar baik-baik saudaraku, Allah dalam Yesus Kristus bukan hanya menanggung beban dan dosa kita, tapi dia menggantikan posisi kita. Kalau saya laksana foto ini, Yesus yang mati supaya saudara dan saya hidup. Dan itu gambaran bagaimana kekuatan kasih Allah yang membuka ruang dan kesempatan dan menyebabkan Simon Petrus dan para murid yang merasa lemah berdosa, yang merasa sudah gagal, Yesus bilang, dengar baik-baik, kasihku jauh lebih besar daripada segala masalah dan kegagalanmu. Karena itu ayatnya yang ke-10b, Yesus bilang, jangan takut.
Ini sekaligus menjadi poin kedua, perspektif kedua, bahwa Allah yang memiliki kasih yang menyelamatkan yang besar itu, yang membuka ruang keselamatan bagi siapapun, Dia juga Allah yang berkenan mengubahkan seluruh hidup kita sesuai dengan apa yang diperkenankannya. Sebuah panggilan dan pengutusan dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebuah transformasi dialami yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan itu kepada para murid, tetapi juga bagi gereja, bagi saudara dan saya, bahwa seluruh transformasi atau perubahan hidup kita itu hanya dimungkinkan kalau ada satu kata, touch. Kesediaan membuka diri untuk disentuh, dijamah. Keterbukaan hidup kita untuk memberi ruang dan waktu untuk disentuh dan dijamah melalui Allah dalam firman-Nya, di dalam seluruh rencananya, dalam kasih dan penyelamatannya. Dan jujur saudara, hal ini yang tidak banyak dimiliki oleh kita. Saya ingin mengajak ketong mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Papit Mustamu. Pujian yang cukup akrab bagi kita. Pujian ini berjudul He Touched Me. Pujian ini diciptakan oleh Bill Gaither, yang mungkin kita bisa buka di YouTube, Gaither Vokal itu, pujian rohani yang banyak sekali. Bill Gaither juga menciptakan lagu Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Dan saudaraku, kisah di balik penciptaan lagu Bill Gaither ini, dia juga orang yang sesungguhnya akrab dengan pelayanan gerejawi. Tapi dia juga orang yang tidak luput dari beban dan masalah. Bahkan suatu ketika terlalu beratnya beban kehidupan itu, sampai dia sempat mengambil pilihan untuk mau meninggalkan Yesus dan pekerjaannya itu. Tapi pada suatu ketika, Bill Gaither berjumpa dengan seorang hamba Tuhan namanya Dr. Oldham. Ketika dia curhatkan segala beban hidupnya, Dr. Oldham katakan untuk Gaither begini, dengar Bill, jika engkau buka seluruh kisah-kisah Yesus dalam perjanjian baru, kau hanya akan menemukan satu kata, seluruh karya pelayanan Yesus, mujizatnya, semua yang dia lakukan adalah berakar pada kata touch. Manakala ia menjamah, dia menyentuh, dia yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan. Bahkan ketika ada orang yang buta itu, Yesus meludah di tanah, lalu mencampurkan ludahnya dengan tanah dan menyentuh mata orang itu, dan celiklah matanya. Tapi pada sisi yang lain, saudaraku, kita ingat betul, bukan hanya Yesus yang menjamah orang banyak itu dengan tindakannya, dengan tangannya atau dengan perkataannya. Tapi ada orang yang menyentuh dia. Ada orang banyak berbondong-bondong berjalan bersamanya.
Lalu Yesus berkata begini, siapakah yang menjamah aku? Siapakah yang menyentuh aku? Para muridnya berkata, Tuhan, Guru, begitu banyak orang yang berjalan bersamamu. Engkau bertanya, siapakah yang menyentuhku? Ternyata ada orang sakit yang menjamah dan sembuh. Yesus menjamah, tetapi itu ditentukan juga oleh kesediaan kita untuk menjamah Dia. Saudara, dari kisah atau perkataan Oldham itu, maka Bill Gaither mengubahkan lagu ini. He touched me, He touched me. Shackled by a heavy burden, need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touch me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me. And oh, the joy that's flood my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Saudara, Petrus mengalami beban dan masalah yang sangat berat dan para murid. Tapi saudara dengar, ketika Yesus menyentuh mereka dengan firman-Nya dan suruh mereka bertolak lebih dalam dan membuang jala. Ketika Dia buka segala beban dan masalah, Petrus bilang begini, tapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Saya tidak tahu, setiap pribadi kita punya beban dan masalah. Tapi saya berani katakan, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Hari ini atas dasar kebenaran firman, saya mengajak biarlah masing-masing kita secara pribadi maupun keluarga membuka diri di hadapan Allah. Lalu bilang begini, Tuhan, beta memang lemah. Telah lama sekali beta berusaha keras, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi kalau hari ini Tuhan, Engkau menyentuhku, Engkau mau mengatakanku, Engkau mau mengubahkan hidupku, jadilah kehendak. Mari, ketong sama-sama angkat pujian ini. Dengan sungguh-sungguh, ketong melentunkan pujian dalam bahasa Indonesia. Tertindih dengan
Dia ubah seluruh hidupku. Dia ubah seluruh hidupku. Bukalah hatimu dan katakan, Dia jamah Dia jamah segenap hidupku. Saudara, Dan beri nyanyian ini bukan untuk orang Kariu, bukan untuk Bill Gader, tapi untuk setiap pribadi yang sama seperti Petrus katakan, telah berubah. kami lemah, kami gagal Tuhan, beban terlampau berat. Tapi hari ini dengar baik-baik, Yesus berdiri di pintu hatimu. Dia menawarkan jamahan itu, sentuhan itu. Firman katakan, jangan keraskan hatimu. Allah bukan hanya menawarkan perubahan untuk hidup itu, tapi Dia menyediakan kehidupan itu bagi yang merasa tidak punya hidup. Bukan kebetulan firman ini menjamah setiap pribadi kita, supaya katong tidak lihat orang, tapi masing-masing pribadi dan keluarga datang pada Tuhan bilang, ini beta Bapa dan beta pengkeluarga. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. semua telah berubah. Telah berubah, dan aku tahu Dia jamah, ku jadi Semua telah berubah. telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, ku jadi baru. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Baiklah masing-masing mengambil saat ini. Amin. Baiklah kita berdiri dan kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari darah, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan. Akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemerintahan daging yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Ibu Ellen. Ibu Ellen ini datang dari Manokwari. Bersilakan. Iya, shalom.
Puji nama Tuhan, saya percaya dan sungguh yakin bahwa kita hari ini diberkati luar biasa. Dengan pujian yang saya akan bawakan juga, kita akan diberkati. Tuhan Yesus panggil katong semua untuk hidup mengasihi, bukan baku marah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari jua Yesus panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, melayani satu dengan lain. Sio ale gandonge, mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Sengada guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Katong semua satu kandang, siap dari dulu, tak lalu manis. Hidup baik-baik dengan orang kandang, jangan baku marah satu dengan yang lain. Biar susah atau senang, so Tuhan Yesus sayang katong semua. Mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Sengada guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Atau semua satu kandang, siap dari dulu, tak lalu manis. Hidup baik-baik dengan orang kandang, jangan baku marah.
Aton semua yang susah atau senang, so Tuhan Yesus sayang katon semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Kini kita akan masuk dalam persembahan syukur, dan sementara persembahan diberikan, kita melantunkan Kidung Jemaat 393 dan 403. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian dari Grace Lenusa dengan kidungnya Yesus yang bela. Jemaat selamat pagi, shalom. Pujian yang kita akan bawakan kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua untuk memasuki usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangan yang sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun
Jemaat, mari kita siapkan hati kita dan termasuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bagimu segala pujian, hormat, dan sembah kami, Allah yang kami sapa dan imani di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Cuma karena kuasa kasih-Mu sajalah kami ada terpelihara sampai di minggu pagi Tuhan ini. Kami boleh ada dalam kebaktian bersama sebagai umat-Mu, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh mengungkapkan berbagai pujian, tanda syukur kami, hormat dan sembah kami. Tapi kami juga diperkenankan datang dengan membawa segala beban, pergumulan, doa-doa kami ini. Engkau lihat dan kenal masing-masing kami, dengan hidup kami, dengan rumah tangga kami, dengan tanggung jawab kami, dengan juga beban dan pergumulan kami. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Kami hanya memohon Tuhan, terima kami sebagaimana adanya kami, yang datang dengan membawa segala kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan. Tetapi ada juga yang datang dengan membawa kegagalan, kekecewaan, ratap tangis, air mata, bahkan beban pergumulan dari derita dan kesakitan, bahkan mungkin saja dari latar kedukaan karena dipanggil pulang orang-orang kekasih dari sisi kami. Kami buka semuanya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, atas kebenaran firman-Mu, kami selalu mohon biarlah kekuatan roh dan hikmat-Mu menolong kami untuk selalu membuka diri kami, dikuasai, dipimpin, dijamah oleh Tuhan. Sebab kami percaya kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami tidak pernah sanggup untuk menggagalkan karya keselamatan Allah dalam hidup kami, yang memanggil dan mengutus kami masing-masing dengan peran dan tanggung jawab kami. Karena itu di hadapan-Mu kami membuka seluruh kenyataan hidup keluarga kami, entah kami sebagai orang tua, sebagai suami, istri, tapi juga anak-anak. Kami selalu minta pengasihan-Mu, kasih kami roh dan hikmat untuk kami dapat menata layani kehidupan keluarga kami, termasuk dengan tanggung jawab pekerjaan atau profesi apapun, jabatan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Di lingkup apapun dengan siapapun kami bekerja, kami selalu minta roh dan hikmat Tuhan menguasai dan mengendalikan kami. Teristimewa anak-anak kekasih kami dalam seluruh pergumulan mereka, pendidikan, pergaulan dan masa depan mereka. Kami selalu minta Tuhan, selamatkanlah mereka dari hal-hal yang dapat menghancur binasakan mereka. Bapa, dalam nama Yesus secara khusus kami selalu menopang beban pergumulan dari saudara kami di Kariu yang sementara mengungsi di Abori atau di beberapa tempat yang lain. Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan untuk semua upaya penyelesaian yang ditangani oleh pihak pemerintah dengan aparat terkait, TNI, Polri, bahkan pihak lembaga hukum, kami serahkan semuanya biarlah kebenaran dan keadilan itu dinyatakan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan dalam upaya untuk penguatan pendampingan umat-Mu ini di arah sinodal, klasis secara khusus klasis Kota Ambon dan jemaat-jemaat. Tuhan kuatkan dan mampukan para pimpinan gereja kami untuk semua agenda persidangan jemaat di lingkup klasis Kota Ambon yang berlangsung di minggu ini, kami serahkan semuanya pada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kami bawakan padamu beban pergumulan pemerintah, bangsa dan negara kami, masyarakat kebanyakan ini Tuhan, Engkau lihat dan kasihani. Dari pimpinan kami, Presiden, di tingkat pusat, di provinsi maupun di Kota Ambon, Tuhan memampukan jua. Teristimewa anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di lembaga,
legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kami minta Tuhan Engkau memampukan mereka semuanya, biarlah anak-anak-Mu dapat memuliakan nama-Mu dengan tanggung jawab mereka. Ya Allah ya Tuhan, untuk kami semua yang terlibat menopang jalannya kebaktian, di saat ini Tuhan memberkati dan memampukan kami. Sambut kami dalam anugerah dan kasih-Mu, dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang menerima kami dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lantunkan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, agar jauh seteru. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin, harus hidup menderat, agar jangan tersesat, pegang tanganmu erat. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menebak, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderat, agar jangan tersesat, pegang tanganmu erat. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Shalom. Yeah.